Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng review bablas tanpa batas. Sebelum kalian menonton, pastikan siapkan snack terlebih dahulu. Siapkan kopi atau minuman yang nikmat, karena kali ini kita akan menonton bareng. Tapi di segmen nonton bareng kali ini kita tidak akan seperti biasanya. Kita akan berkomentar yang mungkin agresif, tapi ya pokoknya teriak-teriak. Kita akan mengomentari di mana ada satu video. Di sini sudah terlihat ada satu video yang membuat saya ingin mengomentarinya secara langsung di YouTube channelnya Review. Jadi tidak di komen secara teks, itu di komentar biasa di channelnya, itu enggak. Langsung saya komeni di channel saya sendiri, Review. Ini saya pakai suara dan screen recorder. Jadi saya itu mendapat video ini, link video YouTube ini itu dari teman saya di Facebook, dan saya itu kaget, kok ada orang kayak gini. Itu loh, satu ormas. Ini ormas ya, beratas namakan apa ya namanya, ormas pembela agama pokoknya. Salah satu ormas di Indonesia, oknum loh ya, oknum, sekali lagi oknum, tidak semua ormas seperti itu. Oknum ormas yang ya nanti tonton diri di videonya. Viral dianggap syirik, pegiat kuda kepang bentrok dengan ormas, polisi sedang telusuri kasus. Nah, kasus ini masih fresh lah, itu masih fresh karena baru kemarin kejadian, dan ini cukup mengejutkan saya dan tentunya para penikmat kuda kepang di seluruh Nusantara, bahkan ormas yang benar, yang asli ormas gitu. Tuh kaget. Jadi yuk langsung saja kita nonton videonya terlebih dahulu supaya kita nggak gagal paham. Sekali lagi, kalau ada omongan atau bicara saya yang kurang sopan, mohon dimaafkan, karena video ini adalah video ocehan saya tentang video ini, ocehan saya tentang kejadian ini. Langsung tonton. Nah, dari channelnya Tribun Timur. Jadi kejadiannya ini mungkin di luar Jawa ya mungkin. Full screen terlebih dahulu supaya lebih nyaman untuk menonton, supaya lebih lebih dapat lah feelnya. Langsung saja. Subscribe ya guys, Tribun Timur. Kita lihat guys, kita ulang. Nah, ini yang menurut saya sih sudah keterlaluan ya, meludahi seseorang. Apakah itu seorang ormas? Apakah itu benar-benar anggota ormas yang baik seperti itu? Apakah itu anggota ormas yang patut dicontoh oleh masyarakat? Tidak, sekali lagi tidak. Belum. Untuk bapak ini mohon, ya, ojo diulang lagi wes. Gini loh, boleh Anda berpendapat, maksudnya
jaranan itu gini, jaranan itu gini, boleh, tapi menghormatilah gitu loh, hormati. Ingat, hormati, toleransi. Di sekolah, bahkan di musola tempat saya ngaji, itu sudah diajarkan kita harus saling toleransi. Tidak seperti ini. Ini salah satu contoh yang salah. Contoh yang salah. Ini wajib ditegur nih. Oke. Jadi terjadi bentrok. Apakah ini satu ormas yang benar? Jika satu ormas itu mengatasnamakan agama, membawa agama, itu harus mencontoh sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar apa enggak? Nabi kita loh ini, Nabi kita sendiri, Nabi yang sangat kita cinta itu mencontohkan kebaikan, dimana saat beliau dakwah diludahi oleh masyarakat jahiliyah, masyarakat kafir maksudnya. Zaman dulu dakwah Kanjeng Nabi guys, gak diterima. Bahkan ada yang meludahi, ada yang melempari batu dan lain sebagainya, dicaci maki. Tapi beliaunya dengan sabar, dakwah dengan sabar, dakwah dengan baik. Tidak seperti ini. Ini malah ngajak bentrok. Sama sekali tidak mencontohkan sifat Kanjeng Nabi Muhammad. Benar apa tidak? Ayo. Ya ngaji. Itu kan benar guys. Sama sekali tidak mencontohkan sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu suka dengan perdamaian. Suka dengan perdamaian, tidak suka dengan namanya bentrok seperti ini. Tidak suka adanya peperangan gitu. Okay. Oke, semoga polisi atau pihak yang berwajib cepat menangani kasus ini, karena ini sudah gawat sih ya, mengatasnamakan ormas, apalagi agama gitu. Ormas apa ya namanya ya ini? Komen ya, saya kurang tahu, tapi saya tahu di logonya tadi, jaketnya kayak mereka berpakaian ala Islam. Gini loh, jika kamu ingin berdakwah yang benar, itu dakwahlah yang benar, dakwalah yang benar. Dakwah itu seperti apa yang benar? Contohlah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau meskipun dicaci maki, beliau tetap semangat berdakwah dan tidak dengan kekerasan. Apalagi tadi ada apa kau? Apakah Nabi Muhammad mencontohkan seperti itu? Apakah anak Rasul kita yang kita cintai semuanya mencontohkan seperti itu? Tidak. Bahkan kita itu disuruh toleransi. Kita disuruh toleransi. Dan pesan Gus Dur, ojo seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe gak digatekke. Jangan suka mengkafirkan orang lain, kafirnya sendiri tidak diperhatikan. Yen isih kotor ati akale,
masih kotor, hati dan akalnya itu masih kotor, seperti itu. Jadi jangan berpendapat bahwa seni jaranan itu musyrik. Seni jaranan musyrik dari mana? Musyrik itu dari mana? Nah, saya tanya, jaranan musyrik itu dinilai dari mananya? Apakah membakar minyak itu musyrik? Apakah membakar dupa itu musyrik? Tidak teman-teman, tidak. Hanya membakar dupa saja kok musyrik sih? Kita itu membakar dupa, kemenyan dan lain sebagainya itu untuk meminta keselamatan dari Gusti Allah. Mintanya di Gusti Allah, bukan di lain, di Tuhan yang Maha Esa, bukan yang lain gitu loh. Dan menghormati danyang desa. Kalau misalnya ada yang mengatakan itu nyembah jin, enggak, itu enggak sama sekali. Bahkan kita itu gimana ya? Maaf guys, sahabat-sahabat saya banyak yang pemain kuda lumping termasuk saya itu ibadahnya juga ada. Jadi saat joget jaranan yo jaran, wae kerja yo kerja, sing sekolah wae sekolah yo sekolah. Jadi yo nggak ono fanatik di salah satu itu, nggak ada. Anda boleh fanatik di satu agama, Anda boleh fanatik, tapi tolong hormatilah yang berbeda gitu. Hormatilah masyarakat yang berbeda, sukune, suku Jawa, suku Anu, suku Dayak dan lain sebagainya, hormatilah. Berbeda, meskipun kalian berbeda, kalian fanatik di agama itu juga nggak apa-apa. Fanatik itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Fanatik yang sehat itu adalah fanatik yang menghormati sesama, bersifat nasionalis. Agamane yo cocok gitu, agamane yo pateng, sholatnya pateng. Di masyarakat pun dia menghormati, itulah orang yang beragama yang sesungguhnya itu seperti itu. Itu komenan dari saya. Sedangkan fanatik yang tidak sehat itu seperti ini, dia sok-sok suci, maaf, ini oknum ada oknum ormas seperti ini. Misal oknum ormas seperti ini, ya pokoknya contohnya yang tidak sehat seperti ini. Dia menciarkan agama, terus ada orang yang berbeda pendapat tidak mau mengikutinya, lalu bentrok. Nah, apakah itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Kan tidak. Sama sekali Rasul tidak pernah mencontohkan perbuatan seperti itu, sama sekali tidak. Coba kaji lebih dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran mengajarkan seperti itu? Kan tidak. Tidak, benar. Sama sekali tidak mengajarkan seperti itu. Saya bilang ini ada keterangannya memang. Kalau nggak percaya coba tanya ustadz-ustadz terdekat. Saya memang kurang ilmu agama gitu. Saya memang orang yang bodoh tentang agama, tetapi saya berani berpendapat seperti ini karena apa? Ini sudah tidak benar. Loh, bahkan orang goblok pun bisa bilang ini sudah tidak benar. Seperti itu. Ini sudah melewati batas dan ini harus diusut, dan diusut kasusnya sampai tuntas, ditelusuri oleh polisi, pihak yang berwajib, wajib ditelusuri. Kita atasi orang-orang seperti ini. Fanatiklah yang sehat, atau beragamalah yang sehat. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Jadi orang Kristen, jangan jadi orang Israel. Orang maaf. Jadi orang yang beragama itu tidak harus mencontoh satu tampilan atau satu tampilan lah, ini satu perbuatan boleh dicontoh, tapi piye jeneng sehari-hari ini lah kira kasih kono ya kono, sing dadi Arab ya ben Arab. Kita Indonesia,
Gitu. Kita Indonesia, jadilah warga Indonesia yang baik. Kalau kamu tinggal di Jawa, kamu harus jadi Islam dan maaf ya, maksudnya orang yang beragama, tetapi kamu itu tetap di Islam. Seperti itu. Kok tetap di Islam? Maksudnya yang beragama, misalnya yang kamu Jawa, tapi beragama Hindu, kamu jangan jadi orang India, kamu jadilah orang Jawa dan menjadi orang yang beragama Hindu yang baik. Seperti itu. Misalnya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada perintah untuk menjadi orang Arab. Saya tidak berani menentang kodrati Gusti Allah. Saya dikodratkan menjadi orang Jawa. Ya jadi orang Jawa, saya nggak mau jadi orang Arab. Karena apa? Karena itu perintah dari Gusti Allah. Itu kodrati dari Gusti Allah, saya nggak mau. Misalkan saya cowok disuruh jadi cewek, ya saya nggak mau. Itu berarti sama saja melawan kodrati Gusti Allah. Saya nggak mau seperti itu. Oke, mas masuk toh. Jadi kuda lumping itu guys, itu nggak ada unsur musik, tergantung yang unsur musik itu seperti apa. Misalnya barongan, mbok sesaji, tujuannya apa? Mbok sesaji menghormati leluhur itu nggak apa-apa, karena kita itu menghormati leluhur, kecuali kita itu nyanding ke barongan enek sajen lengkap gitu, terus kamu itu minta kaya, minta kesehatan, dan pokoknya koyo minta nih Gusti Allah mengagung-agungkan, kowe ibadah terus ninggal ke sholat dan lain sebagainya, itu baru kamu anggap musyrik. Itu nggak apa-apa kamu anggap musyrik. Karena apa? Karena dia sudah menyembah selain Allah, menyembah selain Tuhan. Seperti itu. Jadi jangan asal menuduh kalau itu tidak ada buktinya sama sekali. Itu pendapat saya, benar. Ini benar loh. Jangan menuduh orang dari casingnya, gitu. Karena hati seseorang itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Benar apa enggak? Saya bukan ustadz, saya masih santri. Santri yang ilmunya masih cetek sekali perbandingan kalian semua yang ilmunya lebih tinggi dari saya. Bahkan saya omong tadi kan masih blibet-blibet toh. Nah, itu saya masih perlu belajar. Saya dalam proses belajar. Seperti itu. Ini harus tuntas sih. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Gitu. Kalau sudah diizinkan oleh pihak yang berwajib, sudah diizinkan oleh pemerintah, ya aja dibubarne. Kan sudah mendapat izin gitu. Kenapa kamu harus ikut campur? Kan sudah diizinkan oleh pemerintah. Oke lor, cukup segitu aja. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Ojo lali lor nguri-nguri kebudayaan Jawa. Lan ojo lali salate ojo ditinggalke, ibadah ojo ditinggalke. Sing wayahe nyeni yo nyeni, wayahe barong yo barong, wayahe salat yo salat, wayahe ngaji yo ngaji, sekolah yo sekolah, wayahe kerja yo kerja. Sing penting ojo lali waktu. Tetap bagi waktu. Salam budaya Indonesia. Salam saudara. Oke. Review bablas tanpa batas.